yang tertua ya Bun di SMA Negeri Kamalang. Insya Allah dengan materi ini akan memberikan bekal kepada anak-anak. Nantinya anak-anak akan lepas dari SMA Negeri 3 Malang, akan masuk menjadi warga masyarakat sebagaimana mestinya. Perlu kita sampaikan juga hari ini saya, Pak Ahmadillah, dengan Bu Sri Wahyuni akan setia mengajak anak-anak untuk mendiskusikan wawasan kebangsaan. Oleh karena itu anak sekalian, sebelum kita mulai, mari kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Semoga dalam penyampaian materi ini dan anak-anak bisa mengikuti dengan baik dan mendapatkan perlindungan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilakan. Berdoa dipersilakan. Dan mari kita lanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada anak-anak dipersilakan berdiri dengan sikap sempurna. Dipersilakan. Dimohon duduk kembali. Anak-anakku yang saya hormati, pada kesempatan yang baik ini sesuai dengan apa yang kami sampaikan, kita akan mendiskusikan sejenak tentang wawasan kebangsaan. Perlu kita ketahui bersama anak-anak, bahwa perjalanan bangsa Indonesia ini sudah cukup panjang. Artinya, kita menjadi bangsa Indonesia ini tidak langsung begitu saja menjadi bangsa yang merdeka, kemudian memproklamirkan kemerdekaannya sebagai bangsa Indonesia, begitu saja, tetapi melalui proses perjalanan sejarah yang panjang. Sebelum ada yang namanya Indonesia, wilayah kita ini yang merupakan wilayah Nusantara ini asalnya terdiri dari beberapa kerajaan-kerajaan kecil dan ada upaya-upaya untuk mempersatukan yang dipelopori oleh kerajaan-kerajaan besar. Kerajaan-kerajaan besar yang pernah
mencoba untuk mempersatukan wilayah kita ini mulai abad ke-8 Masehi sudah ada wawasan untuk menuju sebuah bangsa dengan wilayah yang luas. Misalnya kita mengenal kerajaan Sriwijaya. Kemudian setelah Sriwijaya runtuh, muncul kerajaan di Jawa, kita mengenal kerajaan Majapahit. Nah, pada masa Majapahit inilah nampaknya ada sebuah idealisme negara dengan mencoba merajut seluruh komponen di kawasan yang disebut dengan Nusantara. Bagaimana hasilnya? Hasilnya adalah itu bisa dicapai. Kita masih ingat apa yang pernah kita pelajari Sumpah Palapa dari Mahapati Gajah Mada. Terciptalah satu wilayah yang terdiri dari pulau besar dan kecil, dijadikan satu yang kita kenal dengan Nusantara itu di bawah Panji Majapahit. Sampai dengan abad ke-14 akhir, Majapahit akhirnya juga pudar. Akhirnya kembalilah kita ini menjadi negara yang terpecah-pecah, wilayah yang terpecah-pecah, dan kembali yang berkuasa adalah kerajaan-kerajaan kecil. Walaupun ada upaya penyatuan, namun gagal. Di tengah-tengah itulah datanglah imperialisme Eropa. Anak-anakku yang saya sayangi di rumah, tatkala kita itu diperebutkan oleh negara-negara Eropa, bangsa Indonesia pada saat itu melakukan sebuah perlawanan, tetapi hasilnya juga terjadi sebuah kegagalan. Oleh karena itulah anak sekalian, kita ini harus menjadi satu bangsa yang terhormat, bangsa yang besar. Karena apa? Karena bangsa Indonesia ini, kalau boleh saya identikan, wilayah kita ini adalah bagaikan ya wanita cantik yang diperebutkan oleh banyak pria gitu loh. Ya, jadi cewek yang cantik, cewek yang luar biasa, ya, potensinya luar biasa, ya, yang diperebutkan. Atau boleh diibaratkan seperti piala bergilir kita ini akhirnya. Buktinya apa? Bangsa-bangsa yang mencoba ingin menguasai tanah air kita ini silih berganti. Kita ambil contoh kalau kita belajar sejarah, datanglah bangsa Portugis, datanglah bangsa Spanyol, datanglah bangsa Belanda, datanglah Inggris. Sebelum Inggris, ada sisipan Perancis. Kemudian yang terakhir, kita dikuasai oleh bangsa Jepang. Nah, bagaimana reaksi daripada bangsa Indonesia? Secara umum, semuanya mempunyai reaksi yang luar biasa, semuanya ingin terlepas dari apa yang disebut dengan imperialisme. Dan itu berhasil, anak-anak sekalian. Kita, para pendiri negara kita itu berhasil mengantarkan bangsa Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan dengan memproklamirkan kemerdekaan kita pada 17 Agustus 1945 itu. Nah, sekarang bagaimana kita bersikap gitu ya. Bagaimana penghuni setelah kemerdekaan? Agar kita tidak kembali pada sejarah yang kelam, maka perlu kiranya kita harus memiliki satu wawasan kebangsaan yang kuat bagi bangsa Indonesia, terutama generasi muda. Karena generasi muda itu akan menjadi pengganti generasi masa kini ya, untuk masa yang akan datang. Saya sering bilang kepada anak-anak, 15 sampai 20 tahun yang akan datang, tongkat estafet kepemimpinan bangsa ini adalah milik anak-anak. Suka nggak suka, milik anak-anak. Mau nggak mau,
anak-anak harus pegang kendali. Oleh karena itu perlu kiranya anak-anak harus memahami kebangsaan kita ini. Anak sekalian, ada beberapa hakikat wawasan kebangsaan ini. Ya. Yang pertama, hakikat wawasan kebangsaan ini adalah keutuhan nasional. Karena wilayah kita terdiri dari kepulauan, banyak pulau, antara pulau yang satu dengan pulau yang lain atau disebut dengan Nusantara, maka anak-anak harus memiliki wawasan Nusantara. Wawasan untuk keutuhan nasional ini adalah wawasan Nusantara itu. Ada apa dengan wawasan Nusantara ini? Perlu kita ketahui bersama anak sekalian, bahwa wilayah kita ini dihuni oleh banyak suku, oleh banyak etnis, oleh banyak budaya, oleh banyak agama, oleh banyak bahasa. Nah, karena kita ini adalah masyarakat yang sangat heterogen, ya, bukan satu etnis, maka antara yang satu dengan yang lain itu harus bisa berinteraksi, bisa berkomunikasi dengan sebaik-baiknya tanpa ada sebuah masalah yang esensi. Nah, ini hakikat yang pertama. Wawasan kebangsaan itu adalah keutuhan nasional atau keutuhan Nusantara. Sejengkal tanah yang ada di wilayah Nusantara ini, suka nggak suka harus kita pertahankan dengan sebaik-baiknya, dengan kekuatan kita sendiri, oleh kita sendiri, dan dinikmati kita sendiri. Kemudian yang kedua, yaitu hubungan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional. Di dalam penyelenggaraan kehidupan nasional itu agar selalu terus mengarah pada pencapaian tujuan nasional. Anak-anakku, tatkala kita berbicara tujuan nasional, anak-anak pasti masih ingat, kita mempunyai undang-undang dasar yang sangat monumental. Saya katakan monumental, itu karena undang-undang dasar kita, Undang-Undang Dasar 1945 itu, yang disahkan oleh PPKI sehari setelah proklamasi kemerdekaan itu merupakan sebuah undang-undang dasar yang prosesnya tidak terlalu panjang. Proses perumusannya tidak terlalu panjang. Anak-anak bisa renungkan dari panitia penyelidik persiapan kemerdekaan Republik Indonesia, BPUPKI, menuju ke PPKI itu hanya beberapa bulan saja. Kemudian lahirlah PPKI, kemudian setelah proklamasi kemerdekaan PPKI bersidang, hari pertama sudah disahkan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena saya katakan itulah karya monumental para pendiri bangsa kita. Dan itu sudah memberikan tujuan nasional kita sebagaimana yang sering kita baca dengan dasar negara yang 5 itu, yang kita kenal dengan Pancasila itu. Oleh karena itulah anak sekalian, kita harus tahu dan paham tujuan nasional kita. Tatkala kita paham akan tujuan nasional, maka bangsa Indonesia akan berjalan di atas rel yang jelas, rel yang telah tersedia, yang disediakan oleh para pendiri negara kita, dan kita sebagai generasi yang mengisi kemerdekaan ini, ya dilarang keras untuk menyimpang dari rel itu kalau menginginkan tujuan nasional itu dicapai. Dan itu akan bisa dicapai jika sumber daya manusia dari bangsa Indonesia ini mempunyai satu komitmen yang kuat tentang kehidupan kebangsaan di negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian yang ketiga, wawasan nasional bangsa Indonesia ialah wawasan Nusantara yang tidak lain adalah pedoman bagi proses pembangunan nasional menuju tujuan nasional yang sudah saya jelaskan tadi. Oleh karena itulah anak sekalian, kalau kita melihat wilayah Indonesia ya, yang cukup panjang itu, ya, mulai dari Sabang sampai Merauke, Anda bisa bayangkan, wilayah kita ini apabila di Eropa sudah menjadi sekian banyak negara loh. Tetapi kita punya komitmen yang luar biasa, yang panjang ini, terdiri dari masyarakat kepulauan ini, mampu dirajut menjadi satu dengan wawasan kebangsaan, yang mana
bangsa Indonesia terdiri dari sekian banyak suku dan etnis ini, Anda bisa cermati dalam PowerPoint ini, ada lebih dari 300 kelompok etnik atau suku bangsa Indonesia, atau tepatnya secara antropologis, kita terdiri dari 1.340 suku bangsa. Ini menurut sensus BPS tahun 2010. Dan dari 1.340 suku bangsa ini, 41% adalah suku Jawa yang terbesar. Kalau Anda bisa lihat dalam PowerPoint ini, cara berpakaiannya sudah berbeda. Nah, dari cara berpakaian yang berbeda ini menunjukkan geografi yang berbeda. Dari cara berpakaian yang berbeda menunjukkan tingkat peradaban yang berbeda. Dari cara berpakaian yang berbeda menunjukkan estetika yang berbeda pula. Nah, dari situlah anak-anak sekalian, kita sebagai bangsa Indonesia harus mempunyai cara pandang yang sangat luas, sehingga anak-anak di mana saja itu tetap berpegang teguh, kami adalah orang Indonesia dengan potret keberagaman atau penuh dengan kebinekaan. Agar satu sama lain bisa berhubungan, bisa berkomunikasi, bisa berinteraksi dengan baik, maka kita perlu adanya wawasan kebangsaan yang kita miliki. Bagaimanakah asas wawasan kebangsaan itu? Anak sekalian, saya tidak sendirian di sini. Ada Bu Sri Wahyuni yang akan memandu juga. Bu Sri Wahyuni akan menjelaskan bagaimana asas wawasan kebangsaan itu. Anak sekalian, saya persilakan Bu Yuni untuk menjelaskan tentang asas wawasan kebangsaan yang harus kita miliki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kelas 12 yang saya banggakan. Mudah-mudahan pagi ini anak-anak masih dalam keadaan sehat, dalam keadaan siap menerima pembelajaran dari Bapak Ibu Guru setiap hari, dan tidak lupa selalu membantu pekerjaan yang ada di rumah, membantu orang tua. Pada pagi hari ini, terkait dengan materi wawasan kebangsaan yang telah disampaikan oleh Bapak Ahmad Dila tadi. Sekarang mari anak-anak, kalian semua akan Bu Yuni ajak masuk ke dalam sebuah wawasan yang luar biasa pentingnya bagi kalian sebagai pelajar, yaitu kita kaitkan dengan wawasan Wiyata Mandala. Di slide anak-anak bisa melihat di sana ada asas wawasan kebangsaan yang terdiri dari beberapa yang anak-anak lihat itu. Mari kita kaitkan, kalau kalian sebagai pelajar, apa yang harus anak-anak lakukan dan anak-anak sikapi. Sebagai warga negara yang baik, anak-anak harus paham betul, harus memahami betul bahwa asas kebangsaan yang luar biasa tadi itu bisa kita mulai, bisa kita awali ketika anak-anak masih berada di bangku sekolah seperti ini. Mari kita lihat yang pertama, yaitu kepentingan atau tujuan yang sama. Setiap anak-anak masuk sekolah pagi hari memakai seragam yang sama, kemudian mengikuti pembelajaran ditata dengan jam pelajaran yang sama, kemudian ada break untuk beribadah dan lain-lain. Sebenarnya itu adalah mempunyai satu tujuan yang luar biasa. Dengan melakukan sesuatu yang sudah sesuai ketentuan, maka itu akan cepat mencapai tujuan yang tidak lain tujuan dari visi dan misi SMA Negeri 3 Malang ini, dan yang nantinya juga akan menjadikan manusia yang unggul, yang bertanggung jawab dan bertakwa, yang nantinya anak-anak akan bisa menjadi penopang yang luar biasa bagi wawasan kebangsaan. Jadi diawali dari bangku sekolah, dari wawasan Wiyata Mandala. Yang kedua, ketika anak-anak berada di sekolah, anak-anak sudah menerapkan asas solidaritas.
Yang pertama tadi sudah pakaian seragam yang sama, patuh pada jam atau tatanan atau tata tertib yang ada di sekolah kita. Yang kedua adalah solidaritas. Kita harus selalu mempunyai suatu pikiran yang positif bahwa ada kepedulian, ada perhatian pada sesama, baik kepada teman sekolah, pada bapak ibu guru, atau bahkan sampai tenaga pendidikan yang ada di SMA 3. Harus saling menghormati. Jadi tidak boleh ada sebuah rasa misalnya, ini bukan guru saya, tidak mengajar kelas saya, oh ini bukan guru. Kita harus menghormati. Karena SMA 3 ini adalah satu kesatuan yang jika satu sistem, jika satu saja tidak bisa seiring sejalan, maka tidak akan mencapai tujuan. Kemudian ada keadilan anak-anak. Kalau di dalam satu prinsip yang Bu Yuni ketahui bahwa keadilan itu adalah kesesuaian antara hak dan kewajiban. Jika anak-anak sekarang sudah mendapatkan hak pembelajaran dari Bapak Ibu guru, walaupun sekarang pembelajaran daring, tetapi pasti Bapak Ibu jam 7 tepat sudah berada di depan anak-anak. Memberikan materi pembelajaran, memberikan mungkin ulangan, atau koordinasi lain yang intinya adalah itu pembelajaran karakter. Nah, apakah anak-anak sudah memenuhi kewajibannya? Nah, dari sini apabila anak sudah merasa melaksanakan kewajiban, itulah yang namanya sebuah keadilan. Jadi kesesuaian antara hak dan kewajiban atau memberikan hak kepada orang lain yang seharusnya, yang semestinya. Ya. Lalu kerjasama. Lah, disinilah. Selama Bu Yuni menjadi guru di SMA 3 Malang, kerjasama ini kalau saya lihat luar biasa. Anak-anak SMA 3 ini anak-anak yang hebat. Anak-anak yang hebat. Betapa kalau kami melihat ketika ada event atau kegiatan yang besar yang dilakukan oleh SMA 3, entah itu PSCS atau bedol atau apapun, di sana nampak sekali anak-anak SMA 3 itu memiliki kerjasama yang luar biasa. Nah ini cikal bakal yang bagus anak-anak. Kerjasama yang bagus itu akan mempercepat tujuan. Minimal tujuan yang ada di SMA 3 dan lebih jauh lagi adalah tujuan pembangunan nasional ya. Dan apalagi kalau itu dilakukan dengan penuh kejujuran. Penuh kejujuran. Harus jujur. Jujur itu baik pada diri sendiri, juga pada orang lain. Yang sederhana anak-anak. Misal saja yang sederhana. Yang sepele saja. Tapi ini melihat atau kita akan sebuah cermin kejujurannya akan sangat kelihatan. Ketika anak-anak mendapatkan surat dispen dari Bapak Ibu guru. Misalnya menjadi panitia inilah, pengurus itulah, harus jujur. Kalau memang itu anak-anak mendapatkan surat tugas atau dispen dari sekolah, mungkin Bapak Ibu akan bisa toleran. Ya. Dan alhamdulillah sampai hari ini anak-anak jujur, alhamdulillah. Itu salah satu kebanggaan kami semua Bapak Ibu guru bangga menjadi guru di SMA 3. Kemudian ada ini anak-anak, kesetiaan terhadap kesepakatan itu harusnya. Nanti ketika kalian sudah lulus dari SMA 3 Malang, Bapak Ibu guru pasti akan sangat merindukan ya anak-anak ya, merindukan kalian. Oleh karena itu, sebagai alumni yang menjadi kebanggaan SMA 3 Malang, maka tentu anak-anak akan terus menjalin silaturahmi dengan Bapak Ibu guru, dengan teman-teman, dan juga masih memperhatikan, masih care peduli terhadap alma mater SMA Negeri 3 Malang ini. Jadi kalian harus tahu bagaimanakah nanti saya menjadi seorang alumnus. Bagaimana nanti. Nah, berikutnya ini
Pak Ahmad Dila yang akan menjelaskan ini. Ini kelihatannya Pak Dila banget ini materinya. Pak Dila ini pakarnya di sini ini. Monggo Pak Dila, silahkan. Terima kasih Ibu Yuni. Anak-anak sekalian, dengan cerita awal saya tadi, sebenarnya menjadi pertanyaan, sejak kapan sih bangsa Indonesia ini memiliki satu kesadaran kebangsaan, keindonesiaan ini? Anak-anakku, perjuangan untuk menuju satu bangsa, yang berdaulat, bangsa yang mempunyai eksistensi, bangsa yang mempunyai kepribadian, ini ternyata tidak instan anak-anak. Jadi kesadaran akan kebangsaan Indonesia ini perjuangannya luar biasa. Anak-anakku yang saya banggakan, tonggak sejarah kesadaran kebangsaan Indonesia itu ini ternyata di tanah air kita melalui proses yang panjang itu pada awal abad ke-20. Ya, abad ke-20. Dengan lahirnya organisasi pergerakan kebangsaan yang bernama Budi Utomo. Ya. Ini menjadi tonggak terjadinya proses kebinekaan, proses Bhinneka Tunggal Ika. Mencoba untuk merajut ya, masyarakat wilayah kepulauan dari Sabang sampai Merauke ini bagaimana bisa dirajut menjadi satu bangsa yang kuat, dididik, disadarkan bahwa bangsa Nusantara itu akan bisa menjadi sebuah bangsa yang diberi nama Indonesia. Nah, inilah anak sekalian, bagaimana hasil daripada 1908 ini. Ternyata anak sekalian, untuk mencapai ke sana, pada saat itu harus memakan waktu kurang lebih sekitar 20 tahun. Baru bisa terwujud embrio itu. Itu diwujudkan dengan Sumpah Pemuda 1928 itu. Ya. Jadi dari Sumpah Pemuda ini diikuti oleh sekian banyak pemuda dari berbagai pulau. Kita mengenal ada Jong Java, ada mengenal Jong Sumatera, ada mengenal Jong Celebes, Jong Ambon, dan lain sebagainya. Pendek kata, seluruh putra-putri bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku dan etnis itu berkumpul menjadi satu dan menyatakan sebuah komitmen besar untuk membangun sebuah bangsa yang kita kenal dengan peristiwa Sumpah Pemuda 1928 itu. Coba kita renungkan bersama. Isi dari Sumpah Pemuda itu. Membangun sebuah kesepakatan bersama, yaitu menyatakan bahwa bertumpah darah satu tanah air Indonesia. Berbangsa satu bangsa Indonesia. Berbahasa satu bahasa Indonesia. Jadi 3 ikatan yang luar biasa inilah anak sekalian yang memberikan dasar, fondasi daripada keberadaan bangsa Indonesia ini. Memang pada saat itu nampaknya tidak berpengaruh secara fisik, tapi secara politis, secara sosiologis, secara psikologis, Sumpah Pemuda ini sangat berpengaruh terhadap bagaimana perjuangan untuk mewujudkan sebuah bangsa yang namanya Indonesia itu yang harus selalu kita pertahankan keberadaannya. Anak-anakku yang saya hormati, ada nilai-nilai wawasan kebangsaan yang harus kita perjuangkan. Paling tidak di sana ada kurang lebih 6 nilai yang terinventarisir. Ya. Yang pertama anak sekalian, sebagai bangsa Indonesia, sesuai dengan falsafah ideologi negara kita adalah mengaku sebagai bangsa yang bertuhan, bangsa yang menganut religi. Oleh karena itu, menaruh yang pertama menghargai harkat serta martabat manusia sesuai dengan makhluk ciptaan Tuhan. Anak-anakku,
kita ini anak-anak kalau mau merenung kembali secara religi, kita ini nggak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Kita nggak ada bedanya. Tuhan hanya menilai kepada kita sejauh mana tingkat ketakwaan, kualitas daripada pengabdian kita sebagai hamba Tuhan. Itulah orang yang terbaik. Ya. Jadi kita ini sebenarnya di hadapan Tuhan adalah sama. Yang dinilai bukan aksesoris yang kita pakai, Bu Yuni. Ya. Bukan aksesoris yang kita pakai. Betul, betul Pak Dila. Tetapi yang dinilai oleh kehebatan manusia itu bagaimana semangat pengabdian kepada Tuhan yang Maha Kuasa, ya, ketakwaannya, kualitas keimanannya, itulah. Kenapa kok demikian? Karena dengan kualitas takwa dan iman yang luar biasa itulah yang akan mampu menciptakan kemakmuran kehidupan. Nah, itu. Jadi kita ini sangat ideal sekali. Kemudian yang kedua, mencintai tanah air serta bangsa. Anak-anakku yang saya hormati, di era globalisasi ini, begitu derasnya pengaruh budaya, ada dari barat, ada dari timur, ya. Semuanya masuk, segala penjuru dunia, seolah-olah dunia tanpa sekat, ya, tanpa tabir. Hari ini kita bisa melihat di mana saja, ya, melalui modernisasi teknologi informasi dan komunikasi itu, kita akhirnya seolah-olah yang namanya national state ini enggak ada. Yang ada adalah bangsa dunia. Nah, tatkala kita mengakui sebagai warga dunia ini, suka tidak suka, maka kita harus berhubungan dengan orang lain dengan sebaik-baiknya. Tidak hanya sekumpulan orang di Nusantara, tetapi di luar itu, hari ini pun kita bisa kita jangkau. Itulah sebabnya anak sekalian, suka tidak suka, maka pengaruh dari luar akan masuk dengan tanpa filter ke wilayah kita. Dan kita harus siap untuk menghadapinya. Mungkin kita susah untuk menolak, memang tidak bisa ditolak. Tetapi itu harus kita hadapi dengan bijaksana. Kemudian yang kedua, yang ketiga adalah demokrasi serta kedaulatan rakyat. Anak-anakku yang saya hormati, setiap insan yang dilahirkan di permukaan bumi ini adalah manusia yang punya kedaulatan. Oleh karena itu anak sekalian, karena kita ini mempunyai kedaulatan, maka tatkala nanti anak-anak itu menjadi pemimpin, sebenarnya anak-anak itu hanya mendapatkan mandat kedaulatan dari yang dipimpin. Oleh karena itu sebenarnya menjadi pemimpin itu adalah sebagai pelayan anak-anak. Pelayan bagi yang dipimpin. Pelayan untuk yang dipimpin. Karena pelayan, maka nanti ke depan anak-anak dituntut untuk bisa bagaimana yang dipimpin itu menjadi nyaman, aman, tentram, sehingga tujuan hidup bersama-sama ini bisa dicapai. Mungkin begitu Bu Yuni. Bagus banget, ya. Bagus. Jadi betul sekali. Oleh karena itu anak sekalian, karena demokrasi dan serta kedaulatan ini, maka kita harus minimalisir, ya. Kita minimalisir yang namanya diskriminatif itu. Ya. Diskriminatif harus kita minimalisir. Kita tidak boleh, ya, menentukan sebuah kebijakan itu didasarkan antara suka dan tidak suka. Ini tidak boleh. Kita harus fair, harus terbuka. Ya, harus terbuka. Dan kita junjung dari generasi ke generasi itu harus saling asah, asih, dan asuh. Inilah demokrasi yang harus kita lakukan anak sekalian. Jangan sampai kita melupakan generasi sebelumnya dan kita tidak boleh menyia-nyiakan generasi yang akan datang. Nah, anak-anakku yang berbahagia, yang keempat adalah tekad bersama seluruh warga negara mewujudkan Indonesia yang bebas. Anak-anak, saya berharap anak-anak tidak salah tafsir. Yang namanya bebas itu bukan bebas kebablas, ya, tapi bebas terbatas. Bebas yang bertanggung jawab.
sebenarnya anak-anak sekalian, kebebasan kita itu sebenarnya dibatasi oleh kebebasan orang lain. Kita nggak bisa melakukan sesuatu yang bebas, lepas itu nggak bisa. Tetapi sebenarnya karena kita hidup bersama-sama, kita harus juga menghargai kebebasan orang lain. Jadi kebebasan kita itu dibatasi oleh kebebasan orang lain. Kalau kita kembali kepada kita sebagai manusia yang makhluk ciptaan Tuhan, mohon maaf sekalian, apabila kita memakai pendekatan Islam, kalau memakai pendekatan Islam itu, ini kebetulan saya beragama Islam Bu Yuni, mohon maaf ya. Islam mengajarkan kepada kita, tatkala manusia itu dilahirkan di permukaan bumi ini, Tuhan sudah menyertakan kepada kita yang namanya 2 malaikat pencatat amalan yang baik dan pencatat amalan yang buruk, yang kita kenal malaikat Raqib dan Atid itu. Kalau kita ngomong tentang kebebasan yang absolut, dari mana kita bisa berbuat? Karena sebenarnya secara imaniah kita itu sudah disertai dengan 2 pengontrol yang insya Allah keistiqomahannya luar biasa dan keamanahannya luar biasa. Oleh karena itulah anak sekalian, memang kita diberi kemerdekaan, memang kita diberi kebebasan. Tapi sekali lagi, apa yang kita peroleh ini harus kita pertanggungjawabkan. Oleh karena itu kebebasan yang bertanggung jawab. Dan ini sesuai dengan apa yang ada dalam ideologi negara kita. Kemudian, anak-anakku yang saya hormati, ada perkataan merdeka dan bersatu. Persatuan, ini harus kita junjung tinggi. Anak sekalian, kita itu akan bisa bersatu, bisa menerima orang lain, bisa bekerja sama dengan orang lain. Kita harus sadar bahwa orang lain itu mempunyai kehebatan daripada kita. Mungkin kita tidak memiliki kehebatan itu. Oleh karena itulah anak sekalian, agar kita bisa berkumpul dengan orang lain, bisa bekerja sama dengan orang lain, maka anak-anak ke depan dituntut untuk bisa memberikan sebagian hak anak-anak kepada orang lain. Sehingga orang lain pun juga demikian. Mampu mengorbankan hak kepada orang lain. Nah, dengan demikian akan terjadi sebuah hubungan yang mesra antara yang satu dengan orang lain. Seperti contoh begini. Anak-anakku, tatkala nanti anak-anak masuk kembali di kelas, coba nanti bikin laboratorium sosial sedikit. Ya. Tatkala gurumu di kelas itu sedang menjelaskan materi, dicoba anak-anak. Silakan anak-anak bicara sendiri dengan teman sebangku atau 2-3 orang berbicara di belakang. Apa yang akan terjadi? Yang terjadi, saya yakin bahwa gurumu nanti akan tersinggung. Nah, disitulah anak-anak sekalian sebenarnya, anak-anak sedang mengorbankan hakmu kepada orang lain. Hak untuk bicara, untuk ditahan, tidak berbicara. Tatkala gurumu memberikan kesempatan untuk bertanya, maka silahkan anak-anak menanyakan. Ataupun pada saat gurumu sedang menjelaskan, anak-anak ternyata belum bisa menerima, anak-anak boleh memotong penjelasan dengan tata krama yang sopan. Misalnya, mohon maaf, dan seterusnya. Nah, saya yakin itulah hak-hak yang harus kita korbankan kepada orang lain, sehingga orang lain itu bisa berinteraksi dengan kita dengan sebaik-baiknya. Dan yang terakhir, anak sekalian, yaitu masyarakat yang adil dan makmur dan setiakawan sosial. Nah, inilah anak sekalian, ideologi kita yang luar biasa itu. Memang tujuan akhirnya adalah, kalau kita melihat ideologi dan membaca ideologi kita adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tapi bangsa kita tidak seadil begitu saja. Yang tadi Bu Yuni sudah menjelaskan tentang keadilan itu, kalau saya mencatat, bahwa yang dimaksud dengan keadilan itu adalah kesesuaian antara hak dan kewajiban atau memberikan hak kepada orang lain yang semestinya. Nah, apabila kita mampu ke sana,
insya Allah masyarakat kita itu adalah masyarakat yang penuh dengan toleran, kesetiaan sosialnya tinggi, sehingga bangsa Indonesia itu akan malu di hadapan dunia internasional jika dengan menempati tanah air ibu pertiwi kita yang konon adalah tanah air bagaikan jamrut Katulistiwa ini, di sini ada kelaparan. Janganlah anak-anak nanti ke depan ada sebuah perkataan yang mengatakan bangsa Indonesia itu bagaikan pengemis compang-camping yang duduk di singgasana. Kalau ada istilah seperti itu, kita sangat memalukan. Naudzubillah min dzalik, jangan sampai terjadi. Apa yang harus kita lakukan? Marilah tatkala anak-anak nanti lepas dari SMA Negeri 3 Malang, kemudian meneruskan kuliah sesuai dengan keinginannya masing-masing. Semuanya adalah dalam rangka mencapai masyarakat yang adil, masyarakat yang makmur, keadilan yang berkemakmuran, dan jangan lupa mempunyai kesetiakawan sosial yang tinggi. Itulah nilai-nilai wawasan Nusantara yang bisa kita jabarkan pada kesempatan ini. Anak-anakku sekalian, selanjutnya Bu Sri Wahyuni juga akan bagaimana cara mengimplementasikan wawasan kebangsaan ini dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu kepada Bu Sri Wahyuni persilakan. Monggo Bu Yun. Wow, Pak Dila luar biasa anak-anak. Anak-anak meskipun di rumah boleh loh tepuk tangan untuk Pak Dila itu. Luar biasa. Saya sampai ini, wow, seperti saya berhadapan dengan apa ya, mungkin sekelas menteri yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia itu menteri apa ya anak-anak? Menteri yang tidak jadi. Anak-anakku sekalian, anak-anakku yang saya banggakan, kelas 12. Kerinduan yang luar biasa Bapak Ibu terhadap anak-anak. Ini mungkin bisa sedikit terobati kalau kita selalu berinteraksi seperti ini. Meskipun tidak bisa menatap wajah anak-anak yang luar biasa, tetapi mudah-mudahan sedikit hal yang mungkin bisa kami sampaikan ke anak-anak. Jadi di sini ada implementasi wawasan kebangsaan. Jadi setelah banyak tadi yang disampaikan oleh Pak Dila tentang apa wawasan kebangsaan yang luar biasa tadi itu, sekarang anak-anak sebagai pelajar. Kalau saya kaitkan dengan anak-anak, posisi anak-anak sebagai seorang pelajar. Bagaimana cara mengimplementasikan nilai-nilai luhur itu? Di sini anak-anak bisa lihat. Yang pertama, tidak mencela keyakinan orang lain. Kelihatannya hanya sederhana itu, tidak mencela. Tetapi itu luar biasa. Jadi ketika misal saja di SMA 3 Malang ini adalah sekolah yang unggul, yang selalu melakukan kegiatannya itu berdasarkan atau mencerminkan sebuah ketakwaan yang luar biasa di SMA 3 Malang ini. Jadi mesti ada ada break, ada adzan duhur, ada adzan asar, ada sholat Jumat, memberi kesempatan bawi karsu religi setiap pagi ketika mau masuk mengikuti pelajaran jam pertama. Anak-anak alhamdulillah itu berjalan lancar, baik-baik saja sampai hari ini. Apalagi Bapak Ibu guru sering ada loh Bapak Ibu guru yang menangis, termasuk Bu Yuni ya, kalau mendengar adzannya anak-anak yang bagus banget. Itu kadang kita harus berhenti sejenak pembelajaran. Ayo kita break sejenak, kita mendengarkan adzan yang luar biasa bagusnya itu. Nah, ini salah satu sikap kita yang tidak mencela keyakinan orang lain. Dan itu sudah anak-anak lakukan. Hebat kan anak-anak? Kalian hebat kan? Kemudian mau bergotong royong itu bisa bekerja sama. Kalau di sini membangun daerah setempat, tentu ini yang dikatakan membangun daerah setempat itu yang membangun kampus SMA Negeri 3 Malang ini. Misalnya ada sampah. Ini kok di tengah jalan sampah, masukkanlah ke tempat sampah, membuang sampah pada tempatnya, menata tas dan sepatu-sepatunya apabila masuk ruangan yang harus melepas sepatu, mengingatkan temannya. Misalnya
mengingatkan temannya, ayo kita sekarang masuk ke ruangan ini loh, kita pelajaran ini loh, itu sudah bergotong royong. Alhamdulillah sudah kalian lakukan. Hebat kan anak kita Pak Dila? Ya. Lalu mau membantu orang lain yang kesulitan. Luar biasa. Ada yang namanya itu yang sering masuk kelas tuh Pak Dila, yang apa? Ayo kita ini ada teman yang lagi kesusahan. Kita membantu dengan seikhlasnya. Itu sudah anak-anak lakukan. Menghargai pendapat. Tutor sebaya, teman kalian maju ke kelas untuk mempresentasikan tugas Bapak Ibu guru atau sedang mengadakan presentasi karena pemilihan satu kepengurusan, kalian menghormatinya. Dan sekolah memberikan waktu untuk event itu setelah upacara bendera. Mereka berkumpul di lapangan, duduk di bawah, alangkah indahnya. Itu luar biasa. Dan yang terakhir adalah mau menjunjung keputusan dan musyawarah bersama. Aturan kita buat untuk kita patuhi. Misalnya, kenapa sih kalau Senin pakai seragam ini, Rabu pakai batik sekolah pun juga sudah ada ketentuannya dan anak-anak mematuhinya. Anak-anak mengenakan seragam itu sesuai dengan yang seharusnya. Jadi kalau saya simpulkan 1, 2, 3, 4, 5, kalian semua anak-anakku sekalian, kelas 12 yang saya banggakan, kalian sudah mampu mengimplementasikan nilai-nilai luhur bangsa yang bisa dilihat dari aktivitas kalian ketika berada di sekolah. Dan mudah-mudahan di rumah kalian juga seperti itu. Saya kira itu anak-anakku sekalian yang sudah kami sampaikan dengan Pak Dila tentang wawasan kebangsaan, dan lebih khusus lagi ketika anak-anak saya ajak untuk melihat wawasan Wiyata Mandala di SMA Negeri 3 Malang ini. Anak-anak sekalian, terima kasih kepada Bu Sri Wahyuni yang sudah memberikan wawasan tentang bagaimana cara mengimplementasi wawasan kebangsaan ini. Tentunya ini adalah bekal untuk kita semuanya. Jadi bekal untuk anak-anak sekalian, dengan berangkat dari wawasan Wiyata Mandala di sekolah ini, maka insya Allah anak-anak akan mampu memperluas, menjabarkan lebih lanjut di tengah-tengah kehidupan sosial nanti. Anak-anakku yang saya hormati, yang saya banggakan, ya, saya kira apa yang kami sampaikan berdua ini sampai di sini. Dengan sebuah harapan anak-anakku, bahwa anak-anak ini adalah sekarang sudah berada pada usia dewasa. Kelas 12 itu adalah senior utama di sekolah kita. Oleh karena itu anak-anak sekalian, mari kita bersama-sama membangun tata kehidupan kita dengan wawasan kebangsaan yang lebih kita breakdown lebih sempit melalui wawasan Wiyata Mandala ini untuk memberikan suri teladan kepada adik-adik kelasnya. Bagaimana bergaul dengan prinsip, ya. Prinsipnya adalah bagaimana kita menghormati adik-adik kelas kita nanti tatkala sudah masuk normal, sehingga dan bisa membimbing anak-anak adik-adik kita ini, sehingga anak-anak ini kita bisa berjalan bersama-sama dengan prinsipnya adalah berbagi untuk maju bersama. Saya kira itulah anak sekalian, kurang lebihnya pada kesempatan pagi ini, saya berdua dengan Bu Sri Wahyuni mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi anak-anak. Jangan lupa selalu jaga kesehatan dan bekerja sama di rumah, membantu orang tua sebagai rasa tawaduk kita kepada kedua orang tua. Selamat belajar, selamat bekerja, selamat berprestasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.